Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya yang masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir untuk menikmati hidup ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mardi. Saya merupakan angkatan 2019, reguler 2019B. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang materi teori pengambilan keputusan. Nah, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan itu adalah suatu pemecahan untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rentangan yang menghadang. Kemudian, secara pengertian teori pengambilan keputusan adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian, didukung oleh data dan argumentasi dalam pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Berasal dari teori kemungkinan merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan. Nah, tindakan yang mengarah pada tujuan pertentuan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan seseorang terhadap kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dan masalah yang ada. Ada dua teori dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah teori rasional komprehensif. Yang kemudian yang kedua adalah teori inkremental, teori pengamatan terpadu. Jadi kita akan melangkah tentang bagaimana terlepas daripada dua teori kemudian masalah pengertian teori keputusan, kita akan membahas tentang pohon atau pohon definisi keputusan. Pohon merupakan bagian atau instrumen yang digunakan dalam melakukan suatu keputusan. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Itu menurut Susan Welch dan Johan Commerce sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Untuk membuat suatu pohon keputusan itu ada 3 yang dilakukan. 1. Buatlah alternatif pilihan. Kemudian yang kedua, tentukanlah biaya untuk setiap alternatif yang telah ditentukan, besaran peluang yang mungkin timbul, dan yang ketiga, lakukan perhitungan secara detail. Nah, tapi dibalik daripada pembentukan atau metode yang dilakukan secara melakukan pohon sebagai keputusan untuk hal, ada beberapa memang kekurangan yang terjadi ketika kita menggunakan pohon keputusan. Yang pertama, terjadi overlap. Hal ini sering saya temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah yang besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatkan waktu yang pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Namun, yang kedua juga, pengakumulasian jumlah error dan setiap tingkat dan sebuah pohon keputusan yang besar. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Nah, keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan. Metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Nah, kita akan berbicara tentang karakteristik dan manajemen keputusan. Ketika kita berbicara tentang karakteristik, itu berbicara tentang sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu, telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya itu memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Itu merupakan definisi dari karakteristik. Nah, dalam karakteristik ada 3, terbagi atas 3
dari setiap tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh manusia. Ya, ada yang pertama, takut pada resiko. Bahasa Inggrisnya risk avoider. Karakter ini ya kadang dianggap menempati posisi yang aman dan dijauhi oleh resiko. Kemudian yang kedua, hati-hati pada resiko. Karakter seperti ini itu dimana sang decision maker sangat berhati-hati atau bagaimana menghitung terhadap segala dampak yang akan menjadi keputusan tersebut yang dilakukan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, suka pada risiko. Nah, apa yang kemudian melandasi seseorang, kenapa mereka malah menyukai risiko yang terjadi, risiko yang akan terjadi. Sikap seseorang dalam menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, dasar orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, jenis persoalan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, situasi yang ada pada faktor lainnya. Ya, pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau taktik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Nah, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi artinya bahwa kita kadang dihadapkan beberapa situasi yang mungkin tidak kita inginkan pada saat menentukan keputusan. Nah, kondisi seperti apa itu yang terjadi pada saat yang kita tidak terduga. Nah, secara umum informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi. Yang pertama, kondisi pasti. Kemudian yang kedua, kondisi tidak pasti. Nah, yang ketiga, kondisi konflik. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Teknik yang dipergunakan yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear, dana analisis jaringan kerja, dan project evaluation and review take third. Kemudian kondisi tidak pasti. Kondisi tidak pasti ini di mana proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindar timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Nah, kita selanjutnya adalah pengertian daripada kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya dilakukan pendekatan secara teori. Permainan dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan hingga terrealisasi suatu kontrak atau kesepakatan. Ya, setelah kita mengetahui atau menentukan penetapan keputusan pada kondisi-kondisi yang berbeda, kita akan berbicara tentang risk dan return. Nah, risk dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi nantinya, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat itu. Nah, return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institut dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Nah, definisi daripada keduanya itu saling berkaitan. Ya, artinya merupakan suatu kondisi yang dialami oleh perusahaan, institut, individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan antara risk dan return, yaitu jika resiko tinggi maka return atau keuntungan juga akan tinggi pula. Sebaliknya jika return rendah maka resiko juga akan rendah. Dari pengertian definisi daripada return dan risk, bentuk hubungan antara risk dan return adalah satu, bersifat linear atau searah.
Kemudian yang kedua, semakin tinggi return maka semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi hubungan yang bersifat linear ini hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Karena pada dasar pasar yang tidak normal, semua ini bisa saja berubah atau tidak seperti yang kita harapkan. Nah, di dalam retu ada kepemimpinan dalam suatu keputusan yang menentukan keputusan pada saat itu. Keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut itu tidak terlepas daripada faktor-faktor maupun hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Kepemimpinan kadang merupakan suatu ilmu yang mengkaji komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, secara mempengaruhi dan mengawasi orang-orang untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Pemimpin dan kepemimpinan seseorang. Pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang termiliki dari seseorang pemimpin adalah tidak bisa memperoleh dengan cepat dan segera, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan, namun dengan usahanya yang gigih mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ciri-ciri seorang pemimpin itu bagaimana? Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka diperkirakan pada masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, seperti mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan direct man and direct phrase secara tepat dan baik. Attitude leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dan pemimpin dapat menjalankan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami, natural, atau yang biasa disebut adalah natural talent, yang memiliki semenjak ia masih memulai bisnis dengan sangat sederhana, dan itu semakin lama semakin berkembang hingga menjadi besar. Nilai-nilai kepemimpinan yang terjadi atau yang dialami pada seorang pemimpin. Yang pertama, teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. Kemudian yang kedua, ekonomi, yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga adalah sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian yang keempat, ini merupakan yang sering terjadi dalam kepemimpinan, yaitu tentang politis, berorientasi pada kekuasaan, melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin, yang kadang ada ada 4 kalau tidak salah. Yang pertama, tradisi, warisan. Artinya seseorang pemimpin karena pada warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris atau ratu Inggris Belanda. Artinya pada tradisi dan warisan tersebut itu kadang-kala yang menjadi penguasa atau pemimpin pada saat itu adalah keturunan pada saat itu. Kemudian yang kedua, kekuatan pribadi baik karena alasan fisik maupun karena kecakapannya. Ini biasanya kembali kepada kemampuan seseorang ketika dia bisa mampu mengendalikan, bisa mampu mengarahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, pengangkatan atasan. Seseorang menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya. Nah, ini kadang-kala yang biasa terjadi di kondisi saat ini. Artinya hubungan antara seseorang itu akan sangat berpengaruh terhadap posisi Anda pada saat Anda menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, itu pemilihan seseorang menjadi seorang pemimpin karena berdasarkan konsep penerimaan, atau Anda menjadi pemimpin dan kami akan mengatasi instruksi. Artinya bahwa pemimpin berdasarkan konsep yang diberikan itu bahkan akan memberikan
memberikan setiap masalah-masalah pada saat yang mereka lakukan. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan tentang teori pengambilan keputusan, walaupun masih banyak terkait masalah teori pengambilan keputusan. Saya sih berharap kepada teman-teman bagaimana teman-teman di luar sana bisa mempelajari tentang teori pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang kemudian diambil oleh teman-teman bisa berisiko kecil, seperti itu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.